Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat kisah teladan TVRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ada seorang pemimpin, juga seorang qadhi, yakni seorang hakim, bernama Nu'man bin Maryam. Beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta kekayaan yang berlimpah ruah. Beliau punya kebun yang dijaga oleh seorang pemuda bernama Mubarak. Suatu ketika datanglah seorang Nuh bin Maryam ini untuk menjenguk kebun beliau. Lalu beliau memerintahkan kepada Mubarak, yang tak lain dan tak bukan adalah pemuda yang beliau amanahkan untuk menjaga dan serta merawat daripada kebun tersebut. Beliau memerintahkan kepada Mubarak untuk mengambilkan untuk beliau setangkai anggur. Begitu sudah dipetik oleh Mubarak tadi, datanglah beliau menjumpai Nuh bin Maryam. Ketika diserahkan, lalu sang Nuh bin Maryam tadi memakan daripada anggur tadi. Apa yang terjadi? Ternyata anggur yang beliau makan itu rasanya masam. Lalu Nuh bin Maryam memerintahkan kembali kepada Mubarak, "Hai Mubarak, tolong kau ambilkan kembali setangkai anggur untukku." Lalu kemudian bergegaslah Mubarak tadi ke kebun, lalu mengambil setangkai anggur untuk beliau. Lalu kembali dari kebun tadi, beliau kembali menjumpai Nuh bin Maryam untuk menyerahkan setangkai anggur lagi. Ternyata anggur yang kedua kali dibawakan oleh Mubarak itu ternyata rasanya juga masam. Sungguh heran Nuh bin Maryam, setelah dua kali setangkai anggur yang dibawakan oleh Mubarak semuanya rasanya masam. Alhasil pun Mubarak mengatakan kepada Nuh bin Maryam, "Wahai Tuan, aku mohon maaf. Engkau hanya memerintahkan kepada aku untuk menjaga serta merawat daripada kebun ini. Bukan kau perintahkan kepada aku untuk mencicipi. Maka dari itu aku tak tahu apakah anggur itu rasanya manis ataupun masam." Singkat cerita, seorang Nuh bin Maryam tadi mengatakan kepada Mubarak, "Hai Mubarak, aku punya seorang anak gadis yang cantik, jelita dan solehah. Aku bercerita kepadamu bahwa anakku tercinta ini banyak didatangi oleh orang-orang pembesar, petinggi, bahkan pengusaha untuk melamar dirinya. Dari sekian banyak yang datang, tak sedikit pun, tak satu pun yang mengikat hatiku untuk menjadikan dia seorang menantuku." Lalu Nuh bin Maryam bertanya kepada Mubarak, lalu meminta saran kepada Mubarak, "Hai Mubarak, kira-kira apa pendapatmu?" Lalu Mubarak mengatakan kepada Nuh bin Maryam, "Wahai Tuan, dulu orang-orang terdahulu itu ketika hendak mencari pasangan, mereka berpatokan dengan kecantikan dan ketampanan. Namun pada saat ini, bukan hanya kecantikan ketampanan saja yang diperlukan, bahkan Rasulullah SAW pun itu memerintahkan, carilah yang mengerti agama. Kalau agama sudah dipilih, insya Allah mudah-mudahan yang lainnya akan mengikuti." Singkat cerita, sudah sepanjang lebar Mubarak dan Nuh bin Maryam bercerita. Lalu Nuh bin Maryam mengatakan kembali kepada Mubarak, "Hai Mubarak, bagaimana kalau engkau yang kunikahkan dengan anak gadisku yang tercinta?" Terkejut sang Mubarak. "Kenapa demikian wahai Tuan? Aku hanyalah seorang pemuda yang datang dari India yang kau perintahkan hanya untuk menjaga serta merawat daripada kebun yang kau amanahkan. Kenapa demikian?" Lalu seorang Nuh bin Maryam mengatakan kepada Mubarak, "Hai Mubarak, kurang lebih bahasa beliau itu seperti ini. Aku terpikat dengan caramu. Aku terpesona dengan tingkahmu, dengan keamanahanmu. Ketika engkau diberikan amanah, luar biasa, engkau sangat amanah." Singkat cerita, sang Mubarak pun dinikahkan dengan
anak gadis tercinta daripada Nuh bin Maryam. Dari hasil pernikahan mereka berdua, mereka adalah seorang yang soleh, dan anak daripada Nuh bin Maryam merupakan anak yang soleha, lengkap sudah soleh dan soleha, yang melahirkan seorang ulama besar yang masih populer namanya sampai pada saat ini, yang meriwayatkan banyak daripada hadis-hadis, yaitu bernama Abdullah bin Mubarak. Sahabat kisah teladan TVRI dimanapun berada, dari kisah yang kami ceritakan ini sungguh ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari amanah seorang Mubarak ketika diberikan amanah oleh Nuh bin Maryam untuk menjaga, merawat daripada kebun. Beliau tak sedikit pun mencicipi daripada anggur. Ya, bahkan beliau sudah lama berada di kebun tersebut, tapi tak sedikit pun beliau cicip daripada anggur tersebut. Artinya amanah yang beliau pegang. Yang pertama. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah Nuh bin Maryam dan Mubarak ini, bahwa tentang mencari pasangan. Rasulullah SAW dalam Islam, carilah yang mengerti agama, maka yang sebelum-sebelumnya akan mengikuti. Karena berapa banyak orang berpacu pada keturunan nasabnya, daripada cantiknya, daripada hartanya dan lain sebagainya. Tapi dengan yang keempat, yaitu dengan agama, maka dari tiga yang pertama tadi akan mengikuti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan rahmatnya bagi kita semua, sehingga kita semua dapat mengambil ibrah dan pelajaran daripada apapun yang sudah menjadi teladan bagi kita semua. Sahabat kisah teladan TVRI dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan rahmatnya bagi kita semua. Allah sehat afiatkan zahir batin kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, sehingga kita nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kisah teladan TVRI dimanapun berada, demikian yang bisa kami sampaikan. Segala kebenaran itu murni datang dari Allah. Segala kekurangan, kekhilapan, kekurang ajaran itu murni datang daripada kami pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.